Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang letaknya di pesisir Pulau Sumatera dan berhadapan dengan Selat Malaka. Oktober 1999, bekas wilayah kewedanan Bagan Siapiapi di masa kolonialis Belanda yang terdiri dari Kecamatan Tanah Putih, Kubu, dan Bangko tersebut, ditambah Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bagan Sinembah, ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, Bagan Siapiapi ditetapkan sebagai ibu kota kabupaten. Pusat pemerintahan berada di Komplek Perkantoran Batu Enam Bagan Siapiapi. Memiliki panorama yang indah karena berada di tepi muara Sungai Rokan yang berhadapan langsung ke Laut Selat Malaka. Kabupaten Rokan Hilir memiliki 18 kecamatan. Tidak hanya menitik beratkan pembangunan fisik dan ekonomi belaka, pemerintah kabupaten yang beriklim hujan hutan tropis dengan curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun ini dan merupakan kabupaten dengan heterogenitas penduduk yang tinggi, terutama di ibu kota kabupaten, serta aktivitas mata pencaharian masyarakat yang beragam, juga menitik beratkan pembangunan sumber daya manusia, terutama bidang kesehatan masyarakat. Salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian besar pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan menjadi momok adalah permasalahan stunting. Alhamdulillah kita sekarang ini juga gencarnya ke posyandu ya, ke daerah-daerah atau ke kepunguluan yang ada juga posyandu ini aktif semua, dan kita juga membuat sekarang ini lomba posyandu untuk penanganan stunting, karena juga angka stunting ini artinya sudah jauh menurun dari tahun 2021 sampai 2022 ini, artinya udah ada 30% menurun stunting di Kabupaten Rokan Hilir ini, karena dengan membina mulai dari ibu hamilnya ya, mulai dari gizinya, mulai dari check up-nya ke posyandu dan mengatur gizinya, insya Allah ini makin berkurang. Artinya alhamdulillah tahun 2022 ini jauh sudah jauh, artinya di bawah yang kita di bawah yang kita atur kemarin. Jadi artinya sekarang ini stunting sudah jauh menurun. Artinya dengan berupaya menghidupkan seluruh posyandu-posyandu yang ada di daerah-daerah, di kepunguluan-kepunguluan, dan juga memeriksa ibu-ibu hamil dan juga mengatur gizi-gizi untuk ibu hamil supaya anak ini lahir bisa normal. Itu dia langkah pemerintah daerah. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Asupan gizi yang tidak seimbang merupakan suatu faktor yang berpengaruh langsung terhadap stunting. Stunting ini sesuai amanat Presiden adalah merupakan salah satu tugas dan penting untuk pemerintah, terutama kepala daerah, pimpinan di suatu wilayah. Begitu juga dengan Rokan Hilir, karena kita kata stunting Rokan Hilir kita akui masih terendah.
Dan kita mempunyai target bagaimana di 2023 masalah stunting ini kita bisa meningkat. Kita bisa di atas kabupaten-kabupaten lainnya dalam mencapai target maksimal. Kita lihat juga selama ini Rokan Hilir dikenal dengan stuntingnya sekali lagi rendah ya, kita akui rendah masalah stunting. Makanya dalam beberapa bulan ini, dalam 6 bulan ini, kami perintahkan kepada Bapeda, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait bagaimana pelaksanaan stunting ini bisa selesai dan tidak terendah lagi kita. Alhamdulillah, posyandu stunting kita tekankan. Di pihak kecamatan stunting kita tekankan. Dan kami yakin ada perubahan-perubahan untuk ke arah yang lebih baik masalah stunting. Guna mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir di bawah kepemimpinan Bupati Afrizal Sintong dan Wakil Bupati Sulaiman menyusun program konvergensi percepatan penurunan stunting. Ya, ada beberapa OPD yang kita siapkan untuk menangani stunting ini, juga untuk melakukan penyuluhan. Ada dari Dinas Kesehatan jelas ya, juga itu dari Dinas Pendidikan, ada beberapa dinas yang kita libatkan, pemberdayaan perempuan juga, ada beberapa dinas lagi juga, termasuk ke Kominfo. Kominfo ini untuk menyerukan ya, untuk menginformasikan kepada masyarakat ya, bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Rokan Hilir. Juga tentunya melalui camat, kepala desa juga kita kerahkan semua untuk menangani stunting. Upaya penanggulangan lintas sektor pun dilakukan, meliputi sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial ekonomi. Terkait dengan stunting, kami di Kabupaten Rokan Hilir memang kalau dilihat dari hasil data yang diberikan dari SSG, hasil survei Gizi Indonesia, memang kita cukup memperhatikan sekali, berada pada posisi 29,7% kondisi stunting kita di Rokan Hilir. Tapi berkaitan dengan itu, kami telah melakukan upaya-upaya peningkatan di Kabupaten Rokan dalam rangka mengurangi tingkat stunting yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Yang pertama kami lakukan adalah melakukan turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat, bagaimana langkah atau upaya dari tim kesehatan dalam rangka melayani masyarakat yang dihimbau untuk tetap datang ke posyandu untuk mengecek kesehatannya. Nah, kalau untuk sektor kesehatan, kami juga ada suatu kegiatan namanya Germas, menghimbau masyarakat untuk melakukan gerakan bersih, baik itu bersih lingkungan maupun di perkantorannya. Nah, harapan kita dengan bersihnya lingkungan ini paling tidak telah memberikan dampak yang cukup baik terhadap kesehatan masyarakat kita. Di samping itu, di sektor pendidikan kita juga memberikan pendidikan PAUD, tingkat PAUD. Bagaimana ibu-ibu atau orang tua yang ada, terutama yang dalam kelompok stunting ini, bisa mensekolahkan anaknya lebih awal agar pendidikannya lebih baik. Terus di sektor infrastruktur kami coba melakukan pembangunan sarana air bersih, karena pengaruhnya air bersih ini sangat besar sekali. Karena kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya di beberapa daerah di Kabupaten Rokan, ada kawasan atau kecamatan yang air bersihnya sangat minim sekali, hanya tergantung dari air hujan. Maka pemerintah mencoba membangun sarana air bersih melalui Pansimas. Itu salah satu langkah yang ditempuh. Di sektor kesehatan, dilakukan upaya layanan kesehatan ibu dan anak, konseling gizi, terpadu, dan sanitasi.
Kalau dari Dinas Kesehatan untuk program untuk penurunan stunting, kalau kami hanya untuk intervensi, dilihat dari segi gizi, baik dari balita sampai ibu yang sedang hamil dan melahirkan. Dan untuk pendataannya sebenarnya itu adalah dilaksanakan untuk pengukuran timbangan bayi, itu untuk di Posyandu adalah oleh kader di Posyandu, dan Posyandu itu bukannya milik Dinas Kesehatan. Posyandu adalah milik desa yang dibawahi oleh PMD, dan kami dalam pendataan tersebut di Puskesmas nanti untuk mendatanya. Dan untuk tahun depan ini untuk penurunan stunting itu letaknya di pemberdayaan perempuan, bukan lagi di Dinas Kesehatan. Hanya saja terkait dari gizi buruk, penanganannya itu adalah di tingkat Dinas Kesehatan. Jadi kami ini hanyalah intervensinya. Upaya yang dilakukan tersebut diterjemahkan dalam bentuk program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, serta program keluarga berencana. Jadi dalam pemberian makanan kepada yang gizi buruknya, itu yang terkait penurunan angka stunting. Dan kemarin juga kita sudah melaksanakan rembuk stunting di tingkat kabupaten, dan juga sudah dilaksanakan juga rembuk stunting di tingkat kecamatan. Di 18 kecamatan kita sudah laksanakan dengan kegiatan publikasi penurunan angka stunting. Itu yang telah kita laksanakan dari pihak Dinas Kesehatan. Publikasi dalam bentuk ada banner berbentuk spanduk. Jadi itu yang kita sampaikan. Nanti ada juga diundang kader-kader itu untuk penjelasan bagaimana cara untuk menimbang bayi yang baik. Itu yang disampaikan. Tindakan intervensi jika ada yang stunting itu memang dilakukan oleh pihak puskesmas tentang gizinya dan penyakitnya. Kalau sakit diobati. Itu intervensi dari Dinas Kesehatan. Nah, untuk sektor ekonomi dilakukan adalah pemanfaatan pekarangan lingkungan. Bagaimana masyarakat kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin lingkungan perkarangannya untuk ditanam kegiatan tanaman-tanaman yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti cabai dan tanaman-tanaman lain yang bisa dilaksanakan. Nah, untuk program-program kegiatan sebenarnya di berbagai dinas telah ada program-program yang mendukung agar stunting di Kabupaten Rokan Hilirnya ke depannya bisa berkurang. Tidak lagi pada posisi yang saat ini cukup tinggi sekali. Kami berharap kedepannya program stunting baik mulai dari germasnya, pelayanan posyandunya dapat berjalan dengan baik. Upaya layanan kesehatan ibu dan anak dapat diperoleh di puskesmas dan layanan posyandu di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Berhubung dengan stunting, program pengembangan sapi dalam penurunan stunting dan pencegahan stunting, kami ada membuat rumah gizi di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Mangan Hulu dan Kelurahan Mangan Barat. Itu ada rumah gizi, kami memberikan PMT makan tambahan untuk balita-balita yang kami curigai suspek stunting atau bisa risiko stunting. Jadi kami ada program itu dalam sebulan 1 kali. Nanti balita-balita yang risiko stunting kami undang ke sana, kami kasih pemberian makan tambahan berupa bahan-bahan lokal.
Terus juga ada program kami gizi. Setiap anak stunting kami kunjungi di rumah dalam sebulan itu 2 kali sampai 3 kali sampai ada kemajuan berat badannya naik atau tinggi badannya naik. Di sektor pendidikan, dilakukan upaya layanan pendidikan anak usia dini, diterjemahkan dalam program pengelolaan pendidikan yang memberikan pengetahuan kepada anak tentang pentingnya kebersihan dan makanan bergizi. Sejauh ini peran kami di Puskesmas, kami melakukan sosialisasi ke lintas sektoral berupa kecamatan dan dalam bentuk rembuk stunting kemarin sudah dilaksanakan. Jadi stunting ini programnya semua sektor harus terlibat, bukan hanya kesehatan, leading sektornya terutama camat. Kalau kami di daerah kecamatan Camat Bangko, dan alhamdulillah bantuan camat selama ini kelurahan Pemuluhan sangat bagus dan kerjasama kami sangat bagus. Apabila ada kejadian stunting atau dicurigai stunting, mereka juga membantu Puskesmas dalam mengurangi angka stunting ini dan mencegah stunting ini terjadi di Kecamatan Bangko. Komunikasi masyarakat biasanya kami sampaikan ke Posyandu, Posbindu, dan Pos Lansia. Itu kami sampaikan ke masyarakat tentang bahaya stunting terhadap anak-anaknya masing-masing. Begitu juga ke kelas ibu hamil, karena kita stunting tahu stunting ini dari 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari kandungan itu harus kita cegah terjadinya stunting. Jadi ibu hamil juga kami kumpul di kelas ibu hamil dan kelas ibu balita, itu kami kasih penyuluhan, kami kasih arahan, kami kasih cara-cara memberi makan bayi atau balita dengan baik dan benar supaya tidak terjadi resiko stunting kepada balitanya. Kita jumlah balita di Kecamatan Bangko khususnya di wilayah kerja Puskesmas Bagan Api itu ada 4 kelurahan 4 desa. Itu total balita yang harus total balita kami 4039. Jadi sejauh ini angka stunting kami 69 orang, berarti sekitar 1,8%. Pengadaan air bersih dan sanitasi merupakan upaya yang dilakukan pada sektor infrastruktur. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air bersih dan layak konsumsi menjadi salah satu solusi dibarengi dengan program kebersihan lingkungan dan sanitasi. Pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan asupan gizi keluarga berisiko stunting dalam rangka meningkatkan taraf sosial ekonomi dengan menanami pekarangan rumah dengan tanaman yang dapat menambah gizi keluarga seperti sayuran yang diterjemahkan dalam program pengawasan keamanan pangan, program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, serta pemberdayaan masyarakat, terutama kaum ibu. OPD terkait untuk sebagai dalam tim percepatan penanggulangan stunting ini untuk bersama-sama mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Rokan Hilir yang dimana Rohil ini paling tinggi persentase stuntingnya masih di berkisar antara 29% gitu, dan harus diturunkan nanti di 2024 menjadi 14%. Ini adalah merupakan
kerja berat dan itu perlu penanganan bersama di lintas sektor di semua OPD terkait. Kalau yang sudah kita lakukan untuk OPD kami sendiri itu ada beberapa kegiatan yang seperti yang pertama itu kita mulai membuat SK-SK dari mulai SK tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten sampai ke kecamatan dan desa, yang mana untuk di kabupaten diketuai oleh Bapak Wakil Bupati, di tingkat kecamatan oleh Bapak Camat, dan di tingkat desa adalah tim penggerak PKK desa atau kelurahan. Jadi ketua dari TPPS di Kepenguluan dan Kelurahan adalah ketua tim penggerak PKK, yaitu istri dari Bapak Pengulu maupun Bapak Lurah. Itu sudah terbentuk, sudah ini semua sampai ke level desa dan kelurahan. Kemudian di OPD kami juga setelah itu turunannya kita membuat atau membentuk SK TPK, yaitu tim pendamping keluarga. Karena tim pendamping keluarga inilah nanti yang langsung berhadapan atau langsung berhubungan dengan dengan kelompok sasaran. Adapun TPK atau tim pendamping keluarga itu sudah kami bentuk sebanyak 309 tim, di mana satu timnya terdiri dari 3 orang, yaitu ketua tim penggerak PKK Kepenguluan atau kelurahan, kemudian ada di sana juga bidan desa, kemudian satu lagi adalah kader, ya, kader yang ada, kader KB yang ada di kelurahan atau kepenguluan. Terus kemudian juga di kegiatan yang ada di kami, yaitu ada pendampingan untuk calon pengantin yang ada di desa, ya, karena dari stunting ini dimulai dari calon pengantinnya harus sehat, calon pengantinnya harus siap, ya, sehingga nanti akan melahirkan keturunan yang sehat juga dan tidak stunting gitu. Kemudian juga ada pendampingan untuk ibu hamil, juga ada pendampingan untuk pasca salin setelah melahirkan. Jadi inilah kami dibantu oleh tim pendamping keluarga tadi, di mana sekabupaten Rokan Hilir sebanyak 927 orang, yang itu tadi yang terdiri dari 309 tim, karena satu timnya 3 orang. Kemudian juga ada biaya surveillance stunting tingkat desa, yang mana tim pendamping stunting tadi yang sebanyak 927 itu mendapatkan juga paket data, karena memang mereka diminta juga laporannya untuk stunting ini. Terus kemudian juga mereka nanti akan dari tim pendamping keluarga ini, mereka akan turun di desa masing-masing, itu mana keluarga yang berisiko stunting, baik itu ibu hamilnya, baik itu nanti yang sudah pasca salinnya, itu mereka mendampingi, dan itu juga nanti mereka akan diberikan bantuan operasional untuk pendampingan. Kemudian juga ada lokakarya mini di tingkat kecamatan, itu juga. Kemudian juga yang sudah kita laksanakan juga, kita ada audit kasus stunting, baru kita laksanakan di lokus stunting Karya Mukti kemarin, yaitu yang untuk ibu hamil dan baduta, yaitu anak di bawah 2 tahun yang berisiko stunting. Jadi kita juga bekerja sama membuat membuat SK untuk audit kasus stunting, yang terdiri di dalamnya juga ada tim
pakarnya, tim pakarnya itu ada di situ, ada dokter spesialis anak, kemudian ada dokter spesialis kandungan, juga ada psikolog. Nah, termasuk di dalam tim pakar dari audit kasus stunting. Jadi apabila dari tim pendamping keluarga ini nanti mendapatkan anak berisiko stunting ataupun ibu hamil, itu segera dilakukan pemeriksaan dari awal gitu sampai nanti pasca salinnya. Jadi mulai dari Lokmin tadi ya, untuk itu tadi ibu hamil bagaimana persiapan dia selama proses kehamilan, bagaimana mempersiapkannya, kemudian juga nanti sampai pasca salinnya, habis melahirkan nanti apa yang harus dilakukan gitu. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir nyatanya mampu menurunkan angka kejadian stunting di Kabupaten Rokan Hilir. Stunting menghancurkan masa depan generasi bangsa. Stunting menghancurkan masa depan bangsa. Stunting menghancurkan suatu bangsa. Stunting masalah yang harus diatasi suatu bangsa. Dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir berkomitmen mengentaskannya.